Sore. Sore. Jadi saya minta kepada Bapak Mama untuk menyampaikan kira-kira materi apa yang menyampaikan apa yang kita sudah pelajari tadi. Saya bernanti. Silakan. Yang pertama terkait dengan pentingnya pendidikan anak usia dini. Ya, betul. Terus kita mencari informasi lembaga PAUD yang ada di Wulowejelu. Ya. Terus yang berikut, cara mengatasi anak yang tidak mau sekolah ke PAUD. Ya. Mungkin itu terus saya. Oke, Ibu silakan. Mengatasi anak yang tidak pergi ke sekolah, yang tidak mau sekolah. Ya, betul. Nah, kira-kira untuk mengatasinya bagaimana, Ibu? Untuk mengatasinya dengan cara pendekatan, Ya. memotivasi anak. Tidak pakai kekerasan? Tidak, Pak. Betul. Jangan sampai Bapak Mama kejar pakai alu ini. Tidak ya? Betul ya? Semoga saya tidak lihat Bapak Mama kejar anak pakai alu ya. Iya. Bagaimana dengan Bapak? Kira-kira PAUD yang ada di lingkungan Bapak bagaimana? Ada 3 PAUD, Pak. Ya. Di dalam satu desa. Ya. Memang ada PAUD yang pakai gedung posyandu. Ya. Ada juga yang masih pakai rumah-rumah warga. Jadi untuk Bapak Mama tidak perlu berkecil hati. Jadi pendidikannya itu tidak harus di dalam gedung Bapak Mama ya. Yang penting ilmunya ada dan anak kita itu mereka bermain bersama kawan. Ketimbang mereka bermain sendiri di rumah, bagaimana Bapak Mama? Atau Bapak Mama bermain setiap hari dengan anak? Mau? Tidak. Oke, baik. Jadi ini Bapak Mama ya, saya bacakan manfaat pendidikan anak usia dini. Manfaatnya bagi anak. Pertama, terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Berikutnya, mendapatkan pembelajaran yang sesuai, lebih percaya diri, mampu dengan lingkungan baru, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, lebih siap belajar di sekolah dasar. Nah, manfaat bagi Bapak Mama apa? Yang pertama, bertambah teman, berbagi pengalaman, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang, belajar cara mendidik anak dari guru. Ya, jadi ini manfaat bagi pendidikan buat anak kita Bapak ya, Bapak Mama, dan manfaat bagi orang tua juga. Jadi selain anak dapat manfaatnya, Bapak Mama dapat manfaatnya juga. Jadi kita harus mendorong anak kita untuk betul-betul mengikuti kegiatan pendidikan sendiri. Oke, Bapak Mama, kita lihat gambar berikut Bapak Mama. Jadi di sini cara membantu anak sukses di sekolah. Nah, poin pertama, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Ketiga, bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Keempat, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Nah, yang pertama, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Jadi setelah anak kita pulang dari sekolah,
Jadi kita harus bertanya, nah, kira-kira bagaimana kegiatan tadi sekolah? Jadi kita harus aktif, Bapak. Jadi tidak saja mereka pulang terus simpan pakaian langsung duduk atau tidur. Nah, paling tidak kita harus bertanya dulu, kira-kira apa kegiatan apa yang mereka lakukan di sekolah. Nah, tujuan ini Bapak ya supaya kita lebih dekat dengan anak-anak, dan memang ini sangat bagus sekali untuk kita orang tua supaya kita mengikuti perkembangan anak kita di sekolah. Jadi itu dari saya berharap Bapak Mama juga lakukan seperti itu ya. Bisa ini Bapak Mama ya? Bisa Pak Lebih. Bagaimana? Atau ada yang tanya lain kalau anak pulang? Saya rasa pasti Bapak Mama tidak menanyakan ini. Selama ini tidak Bapak. Tidak ya? Terus Bapak anak-anak pulang langsung suruh makan, habis makan suruh tidur, suruh kerja pasti. Nah, jadi yang betul adalah kita bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah ya, kita wajib. Nah, kedua Bapak Mama, kita memberikan semangat dan pujian kepada anak. Nah, setelah kita menanyakan tadi contoh, mungkin dia mendapatkan, oh Bapak Mama, tadi saya dapat nilai 10 atau nilai 100. Ya, kita harus memuji. Karena dengan memuji anak itu pasti bahagia. Seperti kita juga kalau dipuji pasti senang ya, atau Bapak Mama tidak mau dipuji? Mau. Muka tidak mau dipuji ya. Ya, jadi wajib kita memberikan semangat dan pujian kepada anak kita ya. Jadi supaya mereka juga semakin semangat, dan kita juga harus memuji mereka. Tidak hanya kita tidak hanya memuji bapak yang di rumah dengan atau mama di rumah, tapi anak-anak kita harus ya. Nah, itu poin yang ketiga Bapak Mama, bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Bagaimana Bapak Mama? Ada tidak yang melakukan ini? Poin nomor 4? Tidak. Wah. Terus Bapak Mama bantu apa saja? Jangan-jangan bantu Bapak kerja ini atau Mama kerja. Jadi Bapak Mama harus bantu. Jadi anak-anak kan tidak semua ini tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Contohnya kita sebagai orang tua punya tugas. Jangan kita berharap karena soal ibu guru tidak seperti itu ya. Jadi kita juga harus membantu menyelesaikan tugas dari sekolah. Nah, berikut Bapak Mama membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Ada yang sudah berikan jadwal atau membuatkan jadwal kepada anak-anak? Tidak ada ya? Tidak ya. Jadi kita harus membuat jadwal kegiatan setelah mereka pulang dari sekolah. Jadi kegiatan mereka dia waktu mereka belajar, waktu mereka bermain, waktu mereka mandi, semua itu kita atur. Tujuannya apa Bapak Mama ya? Biar mereka bisa tertib juga. Jadi tugasnya mereka kapan dikerjakan, terus pekerjaan mereka atau bermainnya. Jadi kita tidak membiarkan saja begitu ya. Nah, terus menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Nah, ini jadi kita harus proaktif Mama ya, harus proaktif di sekolah. Jadi kalau anak kita sudah ke sekolah, sudahlah, pasti anak saya sudah belajar dengan baik di sekolah. Tidak seperti itu Mama. Tugas tanggung jawab pendidikan anak itu ada di kita ya, bukan guru. Jadi jangan bilang kan ada guru, jadi sudahlah biar guru. Jadi setelah kita wajib kita ketahui perkembangan yang mereka di sekolah. Kita kaji perkembangan mereka di rumah karena beda perkembangan di rumah dengan di sekolah. Mungkin saja pengaruh lingkungan. Nah, sayang kalau anak kita tidak ikuti perkembangannya. Kalau sudah terlanjur, rugi Mama kan? Jadi luangkan dalam 1 bulan, luangkan waktu untuk bertemu guru, tanya guru, supaya perkembangan anak kita di sekolah kita tahu dengan lingkungannya atau belajarnya, kehadirannya. Ya Bapak Mama ya? Ada pasti Bapak Mama ini tidak pernah ke sekolah ini. Atau tunggu terima rapor baru ke sekolah? Terima rapor. Oke, baik. Oke, baik Bapak Mama. Jadi
materi yang kita sudah pelajari selama ini. Nah, saya harap Bapak Mama tidak hanya belajar sini, tetapi pulang mempraktekkan di rumah masing-masing, atau Bapak Mama mencoba ya. Jadi tidak habis kita belajar di sini, Bapak Mama tahu, pulang di rumah sudah tidak tahu lagi. Jadi betul-betul diterapkan di rumah tangga kita masing-masing. Nah, jadi kegiatan kita hari ini, materi-materi yang selama ini diharapkan untuk saya mengharapkan supaya materi ini bermanfaat bagi Bapak Mama. Nah, manfaat itu untuk orang tua apa Bapak Mama? Itu pertama, menjadi orang tua yang lebih baik, lebih kompak, penuh kasih sayang, tidak melakukan kekerasan, dan mengetahui cara yang lebih tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak, serta memberikan perhatian lebih besar pada perilaku positif anak. Nah, memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dan belajar menempuh pendidikan demi kesuksesan mereka di masa depan. Jadi kalau anak-anak kita ada bermain, nah, boleh sih kita ini memberikan tugas mereka untuk mendidik mereka, tapi waktu bermainnya mereka ada. Jadi berikanlah peluang kepada anak kita untuk mereka ini bermain juga. Jadi kesimpulannya Bapak Mama, dalam mengasuh dan mendidik anak itu, saya minta untuk ini Ibu bisa membacakannya, kira-kira ini sukses mengasuh dan mendidik anak. Yang pertama, Ibu bisa baca, Ibu? Saya bisa berdiri di depan saja. Oh, mari Ibu. Dibacakan saja, Ibu. Yang pertama itu berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Yang kedua, memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Yang keempat, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara, dan mendengarkan anak. Yang berikut, mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Oke, makasih Ibu. Silakan duduk, Ibu. Ya, jadi baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang terakhir tentang pada ini sesi 4. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore.